teman-teman yang kemudian perlu saya koreksi untuk hari ini. Jadi tadi kan ada, jadi gini, tidak dalam berkomunikasi itu tidak ada masalah dengan logat. Satu, tidak ada masalah dengan nona yang Pak, ya masalah yang nggak ada Pak. Artinya gini, dalam komunikasi, dalam public speaking itu kita tidak berbicara tentang apa yang sudah dikodakan. Maksudnya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita, enggak, ya kan? Nah, artinya kayak gini, yang kita nanti akan bahas itu adalah tentang teknik-tekniknya, gitu. Teknik yang praktis. Artinya orang kayak logat kayak gimana aja, dia nggak bisa bikin apa R tadi dan segala macam, dia bisa melakukannya dan dia bisa memukau, gitu. Dan itu memang sudah terbukti. Nah, contoh kayak Nick Vujicic, iya kan ya, Nico DPR. Iya, teman-teman itu. Artinya kan gini, kita tidak akan berbicara fisik, tapi kita akan berbicara untuk memaksimalkan potensi yang kita punya. Dan insya Allah masing-masing dari kita itu kemudian punya potensi yang berbeda, satu, dan yang kedua spesial masing-masing dari kita. Betul apa betul? Betul ya. Pertanyaannya, sebelum pian-pian terjun, itu kira-kira yang tadi di ruangan setelah Ulun sampaikan tugas pian itu, kira-kira yang muncul di benak pian apa? Pikiran-pikiran negatifnya itu biasanya malu, kemudian apa lagi? Mulai ini kayak kaku kan? Kaku, ini mengenalkan diri aneh kan? Apa lagi? Takutnya tuh kalau nggak ditolak kayak Yang kayak bapak yang baju merah tadi. Kayaknya kita ngomong apa Pak? Ya silakan saya membuka lo ya sebenarnya kayak itu pikiran orangnya. Atau pasang orang. Apa lagi? Orang dulu ya. Itu semua terpikir, tapi terjadi nggak? Tidak. Ya kan Pak, kalau Mbak Riani sudah terjadi, tapi kan what is the big deal gitu. Orang itu perlu tahu kita ini siapa. Kita ini loh siapa. Orang itu perlu tahu. Karena itulah supaya orang, karena apa? Orang itu perlu tahu siapa kita untuk mereka itu bisa percaya dengan kita. Dan orang itu tidak akan pernah percaya dengan kita kalau mereka tidak percaya dengan kita. Orang itu tidak akan pernah percaya dengan kita kalau mereka tidak tahu kita itu seperti apa, siapa, dari mana, atau seperti apa yang lainnya. Paling enggak, mereka perlu maklumat, mereka perlu informasi, siapa sih kita itu. Nah jadi, kalau kita mau bangun kepercayaan, sekali lagi, maka bangunlah dengan jangan sungkan-sungkan, atau jangan merasa tinggi, atau jangan ibaratkan itu kaku, untuk membuka dan mengenalkan tentang diri kita. Ceritakan apa yang bisa kita ceritakan selama itu dalam batas wajar, kan gitu. Ceritakan apa yang kemudian memang bisa kita bagikan kepada mereka, apapun itu. Dari situ kepercayaan akan terbangun. Nah dari kepercayaan itu, insya Allah apapun yang kita minta, apapun yang kita request, kayak tadi hasilnya di Pak Ajay tadi. Akhirnya ketika kepercayaan terbentuk, kebuka semua itu. Ya kan? Sebenarnya kalau diteruskan itu, insya Allah akan jadi ibaratnya tuh lebih bagus lagi. Ya kan? Tapi itu saja sudah membuktikan. Ya, ketika kepercayaan itu sudah terbangun, maka semuanya itu terbuka, mudah sekali untuk terbuka. Nah seperti tadi kan ya Pak Novianto, ya beliau tuh memang sebenarnya sudah dari awal tuh ya seperti itu. Cuman kan ketika Bu ya, ini ya, kalau Pak Budi berhasil membuat beliau tuh nyaman, karena kemudian entahlah berarti ada sesuatu yang kemudian berhasil Pak Budi samakan dengan beliau. Betul kata Pian tadi. Kalau kita mau membuat orang itu nyaman, maka ngomonglah tentang apa yang dia lakukan. Jangan ngomong tentang kita. Pian bawa yang tadi tentang furniture gitu. Kadang nyaman sih dia. Kenapa? Furniture itu apa? Itu kayak apa? Kadang nyambung. Paham kira-kira maksudnya? Jadi kalau kita mau ngomong sama orang, maka ngomonglah di ranah atau di level yang sesuai dengan dia. Jangan yang di atas gitu, yang kemudian apa maksudnya? Kayak gitu orang nggak nyaman kalau kayak gitu. Ya, paham kira-kira maksudnya? Sama kayak Pak Budi tadi, Pak Budi juga kayak gitu, ya. Karena apalagi dengan beliau itu kelihatan nunggu, akhirnya beliau mau kemana gitu kan? Apalagi pas banget beliau travel, gitu, langsung ditembak. Gitu kan? Kenapa? Karena pas itu sih ada memang keperluan berkaitan dengan masa travel, gitu kan? Mencari batu tadi. Pas juga sini ada batunya, oh tambahnya lagi kan? Langsung kelepek, kan bahasanya gitu. Ya, jadi itu betul. Jadi selain kita bisa memperkenalkan kita sendiri, seperti tadi juga bisa. Artinya kita kemudian berbicara yang membuat dia nyaman. Intinya buat dia nyaman dulu. Sama Pak, seperti pegawai kita, seperti tim bisnis kita juga seperti itu. Jangan. Justru prinsip saya gini, yang sudah saya sampaikan itu bahwa pebisnis yang sukses itu adalah orang yang bisa membuat karyawan itu jadi pebisnis lain gitu. Gitu. Kenapa? Karena prinsipnya kayak gini. Bagi saya ketika saya ngisi training, maka prinsipnya adalah orang itu harus jadi yang lebih hebat daripada saya. Kalau nggak jadi lebih hebat daripada saya gagal berarti. Kayak gitu.
Kalau bisa jadi trainer yang lebih hebat, kalau bisa itu berkomunikasinya lebih bagus daripada saya. Dan alhamdulillah itu terus saya tekankan. Sama dalam bisnis kita juga seperti itu. Kita nggak perlu takut lah kalau misalnya dia keluar kemudian bikin bisnis baru, misalnya nggak ada masalah. Itu kan berarti kita membuka kesempatan untuk menebar manfaat yang lebih kepada orang lain. Lapangan pekerjaan kan salah satunya.